Tutorial coding aplikasi menggunakan Flutter. Jadi untuk melakukan coding menggunakan aplikasi Flutter, kita butuh yang namanya aplikasi untuk ngedit atau ngodingnya. Namanya adalah VS Code. Sebetulnya kita bisa pakai yang lain, contohnya Android Studio, Sublime Text, dan sebagainya. Tapi saya sarankan pakai yang VS Code atau Visual Studio Code. Jika teman-teman belum punya VS Code, segera download aja di Google, ketik aja VS Code. Nah, ini tinggal unduh-unduh aja, install baru kita mulai buka aplikasinya. Karena saya sudah punya, tinggal saya buka aja VS Code saya, VS Code. Nah, ini kita buka. Iya, nah untuk menu awalnya akan seperti ini. Jadi untuk langkah selanjutnya, ketika kita sudah punya VS Code, kita masuk ke menu extension. Ada logonya seperti ini. Ini kita klik. Yep. Agak lag. Ya. Kemudian kita masukkan Dart di pencarian extension ini. Kita klik yang ini, yang Dart ini. Kemudian install. Kalau saya sudah terinstall, makanya pilihannya ada disable dan uninstall. Kalau yang belum diinstal, maka akan ada tulisan install di sebelah sini. Kemudian setelah Dart, kita install yang namanya Flutter. Nah, kita klik yang Flutter, kemudian kita install. Nah, harusnya kalau semisal kita sudah install Dart, Flutternya juga sudah keinstall. Jadi kita nggak perlu install Dart sendiri, Flutter sendiri nggak perlu. Sudah otomatis. Oke, ini tadi untuk cara yang kedua. Yang pertama kita VS Code dulu, kita buka, kemudian kita download ekstensinya, sudah kita download. Kemudian setelah ekstensinya sudah kita download, kita buka VS Code lagi. Setelah sudah diinstal VS Code-nya, maka kita masuk ke ini. Jadi kita masukkan shortcutnya Ctrl Shift P. Nah, kemudian kita klik yang ini, developer reload window. Kalau tidak ada, kita ketikkan aja developer reload window. Ini kita klik. Kemudian VS Code akan ke reload atau ke refresh, sehingga ekstensinya sudah bisa kita pakai. Seperti itu. Setelah kita sudah bisa pakai ekstensinya, baru kita mulai bisa menggunakan Flutter. Flutternya berarti sudah keinstall. Tinggal kita bikin projectnya atau bikin codingannya. Caranya gimana? Kita balik lagi ke VS Code-nya. Kita ke Explorer atau ini, kita klik. Nah, kita ketikkan lagi Ctrl Shift P. Nah, nanti akan muncul ke menu yang tadi. Selanjutnya, kita nggak masukkan developer reload window. Ketikkan Flutter, new project. Kita enter. Lalu kita pilih yang application. Kalau empty application ini aplikasinya kosongan. Yang pertama klik ini aja nggak apa-apa, empty application. Kemudian kita taruh di folder terserah. Semisal di sini, iya. Nah, baru kita namai projectnya dengan nama apa. Semisal
UTS Pro begitu ya. Kita enter dan extension tadi akan membuatkan kita codingan Flutter. Kita tunggu. Flutter create template sedang berjalan. Jadi kita sedang dibikinin nih aplikasi Flutter-nya. Nah, codingan Flutter untuk pertama kali akan seperti ini. Ini ada folder proyek UTS Pro. Proyeknya kan namanya UTS Pro. Dalam UTS Pro ini kita punya banyak folder. Ada .dart tool, kalau dibuka lagi ada .pad dan sebagainya. Ini ada file-filenya, .dart, package config. Kita nggak perlu masuk ke sini-sini. Yang perlu kita fokuskan adalah di folder yang namanya lib. Di lib ini kita akan melakukan proses pengkodingan atau proses pembuatan aplikasi dengan cara ngoding atau ngetik atau ngedit-ngedit seperti itu. Kalau dari bawaannya kita dikasih main.dart. Nah, biar nggak bingung, kita coba aja run aplikasinya ya. Pertama di ini titik 3 diklik run without debugging. Sebelumnya kita setting dulu device-nya. Saya kan nggak masukin HP di sini, sehingga mau dijalanin di mana nih? Kita coba dijalan di browser Chrome. Kita klik titik 3, kita run without debugging. Pastikan untuk device-nya yang di sebelah sini sudah ada Chrome, sudah diisi Chrome atau Edge, terserah apapun itu. Kita run. Kita perbesar saja. Kita tunggu. Untuk awal kali saat kita bikin aplikasi Flutter, kalau kita ngeran atau jalanin aplikasinya, itu memang apa ya? Memang lama sih. Sehingga ya harus sabar-sabar aja kalau semisal awal-awal gitu. Nah, oke. Sudah selesai. Nanti otomatis akan kebuka Chrome-nya. Nah, ini adalah file hasil aplikasi kita yang kita jalanin di browser. Oke, mana Chrome? Ini ya, di sini. Nah, ini penjelasan singkatnya. Ini saya coba kecilkan. Yep. Nah, begini. Jadi ini kan aplikasinya yang ada di Chrome, atau kita sebut sebagai emulator atau simulasi dari aplikasi. Yang seharusnya kan berjalannya aplikasi ini ada di Android atau di iOS atau di manapun itu. Kita pakai Google Chrome untuk mempermudah kita dalam bikinnya. Kemudian kita fokus ke main.dart. Jadi pertama kali kalau kita bikin aplikasi, ada codingan yang namanya main.dart. Main.dart ini isinya adalah fungsi untuk menjalankan codingan
main app. Main app ini adalah suatu kelas yang di dalamnya ada codingan-codingan. Pada dasarnya, pada intinya, codingan dari main.dat ini semua ini menjalankan perintah text hello world. Nah, text hello world sudah terprint kan di sini, hello world. Kalau semisal kita ganti sini kan ya, hello Cahyo, kita save, otomatis akan berganti dengan hello Cahyo. Nah, terus ada banyak. Kenapa ada teks, ada center? Nah, ini adalah aturan-aturan untuk codingannya. Kalau misal centernya saya hapus, ini teman-teman nggak usah bingung dulu. Nah, maka di sini hello Cahyo. Kenapa nggak di tengah lagi? Karena centernya saya hapus. Kalau saya balikin, nah ada center, saya save, Ctrl S, maka kembali lagi yang dari pojok kiri atas hello Cahyonya kembali ke tengah. Jadi ada fungsinya, center buat apa, text buat apa, scaffold buat apa, dan jumlahnya ya memang banyak, sehingga memang harus belajar satu persatu kalau misal ingin belajar Flutter. Seperti itu. Nah, untuk codingan-codingannya yang sudah saya bikinkan untuk UTS Pro ini saya ambil contoh dari codingannya Ria Mizard UTS, ya UTS Ria Mizard. Oke. Ini saya close dulu. Oke, jadi ini codingannya dari proyeknya Ria Mizard. Iya. Jangan fokus yang ke sini-sini, Android ini. Kita fokusnya hanya ke lib saja. Di lib ini ada 4 files. Edit data, halaman utama, main, dan tambah data. Oke, biar nggak bingung langsung kita jalankan saja aplikasinya. Kita pakai Chrome ya, jangan lupa ininya Chrome. Run without debugging. Disilang aja biar nggak bingung. Oke, awalnya kan kosongan gini, kita klik aja yang main.dart. Ingat, delete kemudian main.dart. Ya, otomatis filenya, aplikasinya akan mengeksekusi codingan yang dari main.dart terlebih dahulu. Jadi gampangnya gini, ini kan ada 4 file, main tambah data, halaman utama, dan edit data. Di setiap file ini punya instruksi untuk menjalankan perintah, entah nampilin apa, itu ada perintah-perintahnya di masing-masing file. Nah, untuk file yang pertama kali dieksekusi, yang mana? Yang main.dart. Sehingga kita harus tahu alurnya dulu di main.dart. Sehingga kita buka main.dart dulu, kemudian kita coba run dulu untuk tahu prosesnya. Bentar. Yep. Kita tunggu. Nah, ini adalah aplikasi dari proyeknya Ria Mizard. Contohnya seperti ini. Ini main ini adalah
file utama yang akan dieksekusi oleh program Flutter-nya. Nah, kemudian ini saya arahkan ke halaman utama. Halaman utama kalau saya klik, nah masuknya ke ini halaman utama .dot. Nah, di halaman utama nampilin apa sih? Nah, di halaman utama ini nampilin aplikasi CRUD mahasiswa. Ini kan sudah ada. Ini namanya app bar, application bar. Kalau di sini namanya body. Nah, di body ini ada apa? Ada tulisan selamat datang, ada Riyamizat, NIM, jurusan, ada tombol sampah, dan ada tombol tambah data. Nah, kalau kita ke sini banyak banget codingan nih. Nah, pada intinya adalah codingan di halaman utama ini menampilkan ini aplikasi CRUD mahasiswa. Nah, di sini ada list mahasiswa. Kan 3 mahasiswa. Ini saya singkat. Aslinya ini di dalamnya ada codingan. Nah, ini codingannya. Teks Riyamizat, teks NIM, teks jurusannya informatika, umurnya 19 tahun, dan ada ikonnya, icon delete. Nah, kan gambar ini kan sama dengan gambar ini. Seperti itu. Kemudian kalau ini diklik, tambah data, masuk ke file tambah data ini, tambah data. Nah, tambah data. Tampilannya beda lagi. Ada nama, tanggal lahir, NIM, jurusan, alamat, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita balikkan lagi. Kalau misal kita klik yang ininya, nah ini klik, kita masuk ke halaman edit data. Edit datanya di sini. Yeps. Nah, di sini ada, tinggal kita bisa edit. Nah, Riyamizat apa loh sini. Tapi ini semua itu masih UI karena tugasnya kan UI, bukan backend. Jadi ya kita bikin UI-nya. Kalau disimpan ya nggak bisa, tetap aja. Misal ini Riyamizat apa gitu, nggak bisa, tetap aja, nggak berubah. Ini fokusnya ke UI saja tugas ini. Kalau misal nggak paham ya tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Kayaknya sih nggak paham sih. Oke, kurang lebihnya kayak gitu untuk Flutter. Silakan dicoba-coba. Oke, thank you.